Oke, bismillah, kita lihat apa tawaran mahabbah dari Robi'ah. Sebelum ke sana kita cek sebentar. Dalam dunia tasawuf, mahabbah ini sering dijadikan makom puncak, makom paling tinggi oleh beberapa sufi. Bagi yang mau nengok, ada 2 kitab sufi yang bisa kita akses hari ini yang terkenal. Tulisannya Al-Kalabadi sama Syekh Qushairi. Jadi seorang sufi itu memulai perjalanannya dari taubat dan akhirnya adalah mahabbah. Berarti orang yang sudah mencapai makom mahabbah itu punya semua kualitas sebelumnya. Mereka sudah tobat, setelah tobat terus zuhud, setelah itu sabar, setelah itu fakir. Fakir itu tidak butuh apa-apa selain Allah. Setelah itu tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong. Baru khauf, baru takwa, baru terus ikhlas. Setelah ikhlas syukur, setelah syukur tawakal. Di atas tawakal ada ridho, terus yakin, baru unskorp. Unskorp itu dekat sekali sama Allah. Uns itu artinya jinak, jadi dirinya sudah terjinakkan sehingga dekat sama Allah. Dan kalau sudah begitu, bisa masuk ke makom selanjutnya, mahabbah. Jadi tidak sederhana untuk jadi seorang sufi. Saya tidak tahu, setiap makom itu bisa bertahun-tahun. Dan dari setiap makom biasanya nanti ada akhwal. Kalau Al-Qushairi lebih panjang. Ada tobat, setelah taubat mujahadah, setelah itu kholwat, setelah itu uzlah, setelah itu takwa, baru warok, terus zuhud, terus khauf, setelah khauf rojak, setelah rojak qanaah, setelah itu tawakal, setelah itu syukur, baru sabar, terus muraqabah, terus ridho, terus ikhlas, zikir, fakir, mahabbah. Dan puncaknya mahabbah itu syauk. Syauk itu ya kerinduan yang dalam pada Allah. Jadi sebenarnya jadi satu. Kalau sudah mahabbah ya pasti dia mengalami syauk. Itu Al-Qushairi. Jadi dalam dunia tasawuf, mahabbah derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Ada yang bilang syauk itu akhwal. Kalau kita nyampe di makom mahabbah, kita akan dianugerahi oleh Allah syauk, kerinduan yang senantiasa pada Allah. Ini makom. Dan ya pelan-pelan, step by step, tidak usah kemaruk. Bagi yang mau jadi sufi, direntet satu-satu, dihatamkan dulu per bab. Setelah tobat, mujahadah. Setelah mujahadah baru kholwat, uzlah. Terus takwa, terus warok, terus step by step. Kadang-kadang kan kita kemaruk. Kemaruk itu saya sekaligus semuanya, Pak. Saya ya tobat, ya ikhlas, ya takwa. Situ alamat besok bubar mesti. Ya, jadi harus pelan-pelan, yang sabar. Ya, karena menghatamkan satu aja bisa bertahun-tahun. Tobat aja kan ya tidak sederhana. Ya tiap hari kita maunya si tobat, habis sholat istighfar, tapi kan itu belum tobat. Masih mohon ampun pada Allah. Bisa ya, bisa enggak, bisa diterima, bisa enggak. Jadi belum masuk ke level makom taubat. Nanti ada syaratnya sendiri, ada rukunnya sendiri. Yang jelas Robi'ah menambahkan variabel utama yang itu ada di puncaknya dalam tradisi tasawuf. Oke, pelan-pelan. Jenisnya ini saya ambil dari Abu Nasr As-Sarraj. Jenisnya mahabbah yang puncak itu ada 3. Ada
orang awam, ada orang siddiq, ada orang arif. Cirinya beda-beda. Makomnya semakin ke bawah semakin tinggi. Kalau orang awam itu jatuh cinta level pertama. Jatuh cinta level pertama itu selalu teringat batinnya, selalu teringat Allah, mulutnya selalu menyebut nama Allah. Dan merasa Allah di hadapannya terus dialog terus sama Allah. Ya Allah, kok gini ya nasib saya. Ya Allah, kok selalu ya Allah. Dan batinnya juga selalu teringat Allah. Itu awam. Awamnya aja sudah begitu. Di atas itu ada orang siddiq. Kalau siddiq, kalau di awam itu aku ada, Allah ada, terus saling berinteraksi. Kalau di siddiq, aku ada, Allah ada, tapi ku utamakan Allahnya. Kehendakku, keinginanku sudahlah, minggir dulu. Nah, ini orang-orang siddiqin. Cita-citaku, keinginanku, hasratku, ambisiku tidak penting. Yang penting apa yang diinginkan oleh Allah. Ini orang-orang siddiq. Kalau tadi masih dialog, mungkin sekali-sekali masih mengeluh, sekali-sekali masih menceritakan keadaannya, masih memohon. Ya Allah, semoga yang jadi gubernur nanti ini. Ya Allah, semoga itu kan hasrat, masih minta. Ya itu jenis cinta, cuma level awam. Di atas itu, keinginanku tidak penting lagi. Yang penting keinginannya Allah. Yang paling tinggi, akunya sudah nggak ada. Kalau tadi akunya ada. Aku yang mengorbankan diri untuk Allahnya ada. Kalau sekarang tidak ada aku lagi sudah. Tidak ada yang mengorbankan dan dikorbankan. Semua yang ada hanya Allah. Ini levelnya arifin. Ada yang namanya arifin. Orang-orang arif. Kalau dalam Islam, dunia tasawuf, alim yang jadi ulama dengan arif yang jadi urofa itu beda maksudnya. Kalau alim itu biasanya konotasinya ke ilmu yang bisa dikejar, ilmu husuli. Kalau arif itu biasanya irfan, ilmu-ilmu laduni. Pengetahuannya dianggap lebih dalam, lebih sejati. Makanya cintanya orang arifin, ada cintanya siddiqin, ada cintanya awam. Jadi istilahnya arif, bukan alim. Jadi kalau arif jamaknya urofa, kalau alim jamaknya ulama. Ya ulama itu penting, mereka warasatul anbiya. Cuma ilmunya ilmu yang kelihatan, ilmu husuli, ilmu yang dikejar, diwariskan. Kalau urofa itu ilmunya ilmu batin, ilmu laduni yang dianugerahkan langsung oleh Allah. Alim itu kayak makom, kita yang mengejar. Kalau irfan itu kayak akhwal, Allah yang menganugerahkan. Ya, harus ada usaha dari kita, baru Allah nanti ikut intervensi, nanti jadi urofa. Oke, jadi jenisnya itu mahabbah itu. Kalau kita mungkin awam saja belum. Jadi kita paling masih pra-awam. Ya kan, kamu kan masih belum berani bilang saya jatuh cinta sama Allah. Karep kita masih banyak. Allah masih belum selalu nomor satu dalam hidup kita. Ya pelan-pelan. Jadi hari ini kan kita selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial. Ya pelan-pelan belajar. Ngaji kayak gini, tema-tema kayak gini kan kelihatan tidak penting hari ini. Mungkin politik lebih penting, kuliahmu mungkin lebih penting, masa depanmu lebih penting. Kayak makanan, yang kayak gini ini kan semacam cemilan mungkin dalam hidup kita hari ini, bukan makanan utama. Padahal harusnya ini makanan utamanya, tapi jadi cemilan. Harusnya pilkada itu cemilan, kuliahmu itu cemilan, kamu punya uang apa bokeh itu cemilan, IP-mu 4 apa 3 apa 2 itu cemilan. Makanan utamanya harusnya yang esensial semacam ini. Cuma kita sering
Yang harusnya cemilan jadi makanan utama, yang harusnya makanan utama jadi cemilan. Oke, awas kebalik ya. Kita sering salah meletakkan prioritas dalam hidup. Jangan salah, ini jangan dianggap ilmu tua. Hanya orang-orang tua yang harus paham ini. Karena hidup kita sekali dan batasnya kita tidak ngerti. Tidak selalu yang lebih tua berangkat duluan. Karena biasanya yang larinya lebih cepat itu yang muda. Yang tua kan pelan-pelan, santai. Yang ambisius yang muda. Nah, yang lebih cepat itu kan bahan bakarnya bisa lebih cepat habis. Jadi selalu kembali ke yang esensial. Hati-hati dengan yang sampingan pinggiran. Jangan ketipu. Jangan hidup mati untuk cemilan. Hidup matinya harus untuk yang utama.